Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita di dalam menanggapi sebuah buku yang berjudul Islamic Invasion, ditulis oleh seorang cendekiawan dan seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan kajian ini, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2577 Kongjili. Ini bertepatan dengan tanggal 17 Februari tahun 2026 Masehi, juga bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban tahun 1447 Hijriyah, yang juga ini bertepatan dengan tanggal 29 Ruwah tahun 1959 Saka. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, juga saya ucapkan gongsi pacai kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Robert Moore menulis sebagai berikut, terdapat di dalam buku Islamic Invasion halaman 56 sampai dengan 72. Beliau memberikan judul Ada Kasih Tuhan versus Kekaburan Kasih Tuhan. Selanjutnya beliau menulis di dalam bab itu yang sebagian sudah saya tanggapi pada video yang telah lalu. Beliau menyatakan walaupun para muslim sering mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang, namun sifat-sifat ini tidak pernah disubstansikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Hubungan pengalaman para muslim dengan realitas kerohanian Allah Subhanahu wa ta'ala amat kabur. Mereka tidak pernah mengenal Tuhan Elohim yang berkorban bagi umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap telah maha rohim oleh para muslim karena memberi hujan, embun, sinar udara dan yang lain-lainnya secara gratis, yang oleh para Kristiani lebih dianggap sebagai kewajiban, sebagai tanggung jawab Tuhan Elohim. Jadi bukan kasih yang berkorban,
tanggapan saya adalah sebagai berikut. Dikatakan bukan konsep kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asing di dalam ajaran Islam, namun konsep kasih Tuhan dalam Kristenlah yang memang palsu, tidak terbukti dan tidak bisa dibuktikan oleh para Kristiani. Dari waktu ke waktu, dari suatu zaman ke satu zaman yang lainnya, dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya, dari awal kelahirannya hingga sekarang ini hanya omong kosong belaka, hanya omon-omon. Bukanlah orang-orang Muslim yang mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang menyatakannya. Terdapat di dalam surat 1 surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini berbeda sekali dengan yang ditulis oleh Yohanes 3 ayatnya 16 yang telah saya bacakan yang lalu itu. Jadi sifat kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang substansinya diciptakan. Jadi memang inilah cara berpikirnya para Kristiani yang hanya berorientasi kepada materi atau secara materialistik. Jadi sifat kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang substansinya diciptakannya dunia dan segala macam isinya ini tidak mampu dirasakan oleh para Kristen, semacam Dr. Robert Moore itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menciptakan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menciptakan saja, namun setelah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus memelihara ciptaannya itu, bukan hanya menciptakan saja, terus-menerus memeliharanya, menjaganya, membimbingnya, meningkatkan kesempurnaan dari satu tahap kepada tahap yang lainnya hingga mencapai kesempurnaan. Terdapat di dalam surat nomor 1 surat Al-Fatihah ayat 2. Ini bisa dirasakan, bisa dibuktikan oleh manusia yang sehat akalnya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dan seterusnya hingga hari kiamat nanti. Soal Tuhan Elohim yang berkorban bagi umatnya, ini pun tidaklah bisa dibuktikan
karena sekarang ini nama itu tidak lagi ditemukan di dalam Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Lama ataupun Alkitab Perjanjian Baru. Jadi ketika Tuhan memberikan hujan, embun, sinar udara dan yang lain-lainnya secara gratis oleh para Kristiani, semacam Dr. Robert Murray itu dianggap sebagai tanggung jawab Tuhan Elohim, bukan kasih yang berkorban. Inilah sebenarnya landasan ajaran agama Kristen yang hanya berlandaskan pada anggapan-anggapan, asumsi-asumsi, dogma-dogma, bukan berdasarkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa. Dan memang Injil itu bukanlah petunjuk hidup, namun Injil hanyalah sebagai berita gembira, yang tentunya berita gembira itu hanya bisa dirasakan dan diterima oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang telah mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tanggapan saya mengenai pernyataan Dr. Robert Murray yang terdapat di dalam bukunya Islamic Invasion halaman 65 sampai dengan halaman 72. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.